Azan 2 kali untuk sholat Jumat tidak sesuai sunnah Nabi. Di tengah umat Islam kita melihat ada perbedaan antara jumlah azan Jumat. Sebagian masjid mengumandangkan azan Jumat 2 kali dan sebagian lagi mengumandangkan azan Jumat hanya sekali. Perbedaan pendapat itu berangkat dari cara memahami nas hadis sahih berikut ini dengan cara yang berbeda. Kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdi an-nabiyyi wa Abi Bakar wa Umar falamma kana Uthman wa kathura an-nasu zada an-nida'u ats-tsalitsu 'ala al-zawra'. Dari As-Sa'ib bin Yazid berkata, dahulu panggilan azan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasul, Abu Bakar dan Umar. Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan azan yang ketiga di atas Zawra. Tidak ada di zaman Nabi muazin selain satu orang. Hadis riwayat Bukhari. Zawra adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurtubi mengatakan bahwa Utsman memerintahkan untuk dikumandangkan azan di suatu rumah yang disebut Zawra. Satu azan satu kali. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa azan Jumat cukup satu kali, sunnah Rasul. Mereka yang berpendapat bahwa azan Jumat cukup satu kali saja berargumen bahwa kita harus mengikuti Rasul dan bukan mengikuti sahabatnya. Sebab yang wajib diikuti adalah Rasul, di mana beliau adalah Nabi yang maksum dan dijaga oleh Allah. Sedangkan selain Rasul adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan alpa. Maka dari hadis sahih di atas, pendapat ini memandang bahwa yang benar adalah azan satu kali saja, sebagaimana yang dilakukan di masa Rasul. B. Tujuan azan tambahan. Argumentasi yang kedua dari kalangan ini adalah tujuan dikumandangkannya azan 2 kali di masa Khalifah Utsman adalah untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk di tempat kerja. Dan azan itu sendiri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di pasar atau di zawra, yaitu tempat yang tinggi. Maka untuk saat ini kita sudah tidak lagi membutuhkan adanya 2 kali azan, sebab tujuannya sama sekali tidak ada relevan. Apalagi jarak antara kedua azan itu hanya sebentar sekali dan keduanya dikumandangkan di dalam masjid. Pendapat ini salah satunya disuarakan oleh Nasruddin Albani. Al-illatu allati min ajliha zada Utsmanul adzanul awwalu hiya. Alasan penambahan azan oleh Utsman karena banyak jumlah orang yang saling berjauhan. Kathratun nasu wa taba'udu manazilahum 'anil masjidin nabawi. وقد زالت هذه العلة الآن نظرا لكثرة الجوامع وانتشار مكبرات الصوت. Karena banyak jumlah orang yang saling berjauhannya rumah mereka dari masjid. Namun di masa sekarang ini alasan itu sudah tidak relevan sebab jumlah masjid sangat banyak dan sudah ada pengeras suara. Dua azan 2 kali, pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama dikerjakan adalah azan 2 kali, melandaskannya dengan beberapa argumentasi perintah Nabi untuk mengikuti sahabat. Azan 2 kali yang dilakukan di masa Utsman ibnu Affan bukan sesuatu yang salah, keliru atau bid'ah, sebab Rasul sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jarak para sahabat. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Man ya'shi minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i al-muhdiyyin ar-rasyidin." Siapa di antara kalian yang hidup sesudah masaku akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak, maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang lurus. Hadis riwayat Ibnu Ibn dan Al-Hakim. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahwa mengikuti para khalifah Rasyidah itu juga termasuk perintah Rasul, dan Utsman bin Affan disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai salah satu dari 4 khalifah yang mendapat petunjuk yang lurus. Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para sahabat Nabi yang mulia itu pelaku bid'ah. Kalau mereka pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadis. Padahal tidak ada satupun hadis Nabi yang sampai kepada kita kecuali lewat para sahabat. Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Maka mengatakan bahwa azan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa sahabat Nabi seluruhnya sebagai pelaku bid'ah, dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini. B. Ijma' para sahabat. Selain itu, seluruh sahabat yang masih hidup di zaman Amirul Mukminin Utsman juga mengamini azan 2 kali pada hari Jumat. Tidak ada satupun dari mereka yang menentang azan 2 kali. Padahal di masa Utsman para sahabat yang ulama dan agung masih hidup dan ikut melakukan sholat Jumat dengan 2 azan. Ini berarti sholat Jumat dengan 2 azan bukan semata-mata dikerjakan oleh Utsman saja, melainkan dilakukan oleh hampir semua sahabat Nabi yang tinggal di Madinah saat itu. Praktek seluruh dunia Islam, dan di seluruh dunia Islam baik di pusat pemerintah ataupun di wilayah yang jauh, azan salat Jumat selalu dikumandangkan 2 kali sebab semua masjid di dunia ini mengacu kepada apa yang dipraktikkan di Masjid An-Nabawi Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar
sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar mengatakan bahwa praktik azan 2 kali ini dilakukan bukan hanya oleh Khalifah Utsman saat itu saja, melainkan oleh semua Islam dimanapun, bukan hanya di Madinah, melainkan seluruh penjuru dunia Islam. Semua masjid melakukan 2 kali azan salat Jumat. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذا ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، وما قيل من أنه بدعة يراد أنه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما لم يكن في زمنه مذموما. Kenyataannya seluruh muslim telah mempraktikkan perbuatan Utsman 2 azan Jumat di seluruh dunia saat itu. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bid'ah atau menuduh bahwa hal itu tidak ada di zaman Nabi, dan tidak semua yang belum ada di zaman Nabi itu tercela. 1. Praktik 2 azan di Saudi Arabia. Anda bertanya tentang bagaimana praktik 2 azan di Saudi Arabia. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah ini, sebab Saudi tidak secara otomatis bisa dijadikan rujukan primer dalam masalah hukum syariah. Namun kalau kita teliti lebih jauh, setidaknya untuk rujukan sekunder di Saudi sendiri, kita menemukan para ulama berfatwa untuk melaksanakan 2 azan dalam salat Jumat. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك. Azan 2 kali itu mengambil sunnah yang dilakukan oleh Utsman yang beliau ijtihadkan dan nasihat muslimin. Tidak ada masalah dengan 2 azan itu. فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونها من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. Oleh karena itulah ahli sunnah wal jamaah memakainya 2 azan memandang tidak mengapa, karena 2 azan itu termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan semua sahabat yang ada itu ridwanullah ajma'in. 1. Nomor 1. Fatwa Syekh Saleh Fauzan. Al-adhan al-awwal sunnatul khulafa ar-rasyidin faqad amara bihi Utsman radhiyallahu anhu fi khilafatihi lamma kathura an-nas wa tabi'at amakinahum fasaru bihajati ila ma yanbahumu li qurbi salatil jumu'ati ila akhir. Azan pertama adalah sunnah Khalifah Rasyidin yang telah diperintahkan oleh Utsman di masa kepemimpinannya. Hal itu dilakukan ketika penduduk semakin banyak dan rumah semakin berjauhan, maka dibutuhkan orang yang mengingatkan bahwa waktu sholat Jumat hampir tiba, hingga menjadi sunnah di masa kita sekarang. Dan Nabi bersabda, peganglah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Utsman termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau telah melakukannya dan disetujui oleh semua sahabat saat itu dari Muhajirin dan Ansar, maka jadilah sunnah yang tetap. والذي نراه أن الأمر واسع فمن آذن واحدا فهو بذلك متس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتدة بأبي بكر وعمر. من آذنين فهو بذلك مقتد بالخليفة الراشد عثمان بن عفان ومن موافقه. Kami memandang masalah ini luas. Mereka yang azan 1 kali tetap berpegang pada Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan azan 2 kali juga mengikuti Utsman bin Affan dan semua sahabat Muhajirin dan Ansar. Dalam kenyataannya, baik di Masjid Al-Haram Mekah Al-Mas ataupun Masjid Nabawi, praktek ini tetap bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Justru yang azannya hanya 1 malah kita temukan bukan di Saudi, melainkan banyak dilakukan di masjid di Indonesia. Tetapi keduanya sama-sama punya rujukan dari sumber yang sahih. Tinggal satu saja masalah.